Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Rwinda, NPM 1931090374 dari kelas Sosiologi Agama D semester 3. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang tugas hadis. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu sifat-sifat kepemimpinan dan pemilihan umum dan wakil rakyat yang adil. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materinya. Kehadiran pemimpin di tengah kehidupan umat manusia merupakan suatu kewajiban, tidak hanya dibenarkan dalam akal manusia, juga ditekankan atau diwajibkan dalam syariat Islam. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri di antara kalian." Kemudian dalam salah satu hadis menyebutkan, jika 3 orang berada dalam suatu perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu seorang atau seseorang dari mereka sebagai pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian, kehadiran wakil rakyat legislatif adalah sangat penting dalam membela dan memperjuangkan kebenaran serta menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan. Dan wakil rakyat yang ideal dan bermartabat adalah wakil rakyat yang mampu membuat atau berbuat adil, berilmu dan berwawasan, dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu mengelola semua kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Kemudian, untuk menentukan pemilihan dan wakil rakyat yang adil, kehadiran seseorang pemimpin dan wakil rakyat dari proses pemilihan umum diharapkan mampu mengelilingi dan memberikan perubahan dalam penyelenggaraan anggaran pemerintahan di Indonesia. Pemilihan pemimpin dan wakil rakyat merupakan cerminan demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Kemudian contohnya pemimpin yang efektif, seperti 1. Kepemimpinan wajib ada dalam kehidupan supaya kehidupan ini menjadi lebih tertib dan keadilan bisa ditegakkan, dan yang kuat tidak memakan yang lemah, atau seperti tidak menjatuhkan yang di bawahnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, memperkuat perilaku yang positif dan meminimalisir hal-hal yang negatif. Kemudian yang ketiga, menguasai problem-problem pekerjaan dan merumuskan perencanaan-perencanaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Kemudian yang keempat, mengikuti perubahan-perubahan di sekelilingnya dan memanfaatkannya untuk kepentingan organisasinya. Kemudian mengembangkan, melatih, dan memperhatikan para personil-personilnya. Dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum di Indonesia dalam mewujudkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal dalam pemilihan umum di Indonesia, yakni penyelenggaraan umum pemilu, partai politik, pemerintah, dan masyarakat pemilih yang masing-masing memiliki perannya tersendiri, yang masing-masing untuk menghasilkan pemimpin yang baik dan wakil rakyat yang ideal dan bermartabat. Kemudian sarannya itu, pertama, penyelenggaraan pemilu memastikan pemilu dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan dengan adil. Kemudian yang kedua, pemerintahan disarankan memakan peran memberikan pelayanan, menciptakan kenyamanan dan kelancaran dalam pemilihan. Partai politik disarankan memastikan fungsi dari partai politik yang mampu dijalankan dengan optimal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata atau bahasa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.